Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, pada teman-teman yang mengikuti kursus atau privat fikih. Nah, ini kita menginjak materi yang kedua. Kalau kemarin kita bicara tentang sesuci itu apa, kemudian kita tahu kemarin pirantinya atau perantaranya adalah menggunakan air dengan dalil wa anzalna minas sama imaan tahura. Lalu kita bicara tentang klasifikasi atau pembagian dari air. Ini materi yang selanjutnya tentang itu, pembagian apa? Air. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya sama ya, kita Fathul Qorib. Jadi jenengan yang punya kitabnya silakan disimak, silakan diperhatikan. Anwa'ul miyahi walam makana al-mau alata li taharati istadradal musannifu li anwa'il miyahi faqala. Kita tahu bahwa sesuci butuh air, maka beliau menjelaskan tentang pembagian air. Faqala al-miyahu allati yajuzu ayyashu'ata dirubiyah sabu miyahin. Air yang bisa untuk sesuci, dalam tanda kutip sah untuk sesuci, itu ada 7 model. Satu adalah ma'us sama'i an-nazil minha wa al-matar. Yang pertama adalah air hujan, air yang turun dari langit. Kenapa itu didahulukan oleh Syekh Habib Syuja dalam kitabnya Takrib? Karena betapa pentingnya air hujan. Jadi kalau hanya secara fikih ya sudah begitu saja. Tapi kita perlu kupas tuntas dari sisi aspek hikmatu tasreknya. Jadi hikmahnya apa? Ternyata air hujan itu luar biasa. Kita tahu wa anbatna min kulli syai'in itu kan, semua yang ada di bumi itu tumbuh ya karena air itu. Jadi disirami pakai air gitulah. Ya kita tahu semua yang menumbuhkan Allah Ta'ala kalau dalam perspektif ilmu tauhid. Tapi kan sababnya dalam ilmu apa namanya biologi atau apalah, itu kan ya tetap pakai air. Itu betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia. Maka cari ilmu itu seperti air. Jadi kumpulkan air sebanyak-banyaknya. Untuk apa air sebanyak-banyaknya? Ya untuk buat kopi ya bisa, buat teh ya bisa, ya kan? Untuk nyirami kembang ya bisa, untuk mencuci pakaian ya bisa. Ilmu juga begitu. Pelajari sebanyak-banyaknya. Entah itu ilmu nahwu syaraf, ilmu fikih, usul fikih, mantek, balaghah, tasawuf, ilmu kedokteran, ilmu perdukunan. Semua harus kita pelajari. Artinya entah nanti yang manfaat yang bagaimana itu terserah Allah Ta'ala. Yang penting kita pelajari semua. Jadi kalau dalam kitabnya Ibnu Malik itu kan sukmin masugin min huli ta'ajubi, cetaklah dalam dirimu sesuatu yang buat kau dikagumi. Nah, dengan cara apa? Af'ala litafdili, memiliki perilaku-perilaku yang berkualitas. Dan yang paling penting adalah wa'balat ubi, bagi santri jauhilah larangan pondok pesantren yang kau tempati. Tapi bagi yang tidak santri bagaimana? Jauhilah larangan Allah Ta'ala, jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Syafi'i itu syakautu ila waqi' su'a hifdi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdi li asi. Kalau ingin cerdas, gampang mempelajari fikih, gampang mempelajari ilmu, ya ayolah bareng-bareng kita menghindari larangan Allah Ta'ala sekuatnya. Jadi mas tato tum bukan masih tum sak kuate, bukan sak karepe. Jadi sekali lagi betapa pentingnya air bagi sumber kehidupan manusia, maka disebutkan di dalam takrib sebagai air yang sah untuk sesuci pertama kali. Yang kedua adalah wama'ul bahri ail milhi, air yang dari laut atau air asin lah. Itu juga penting. Jadi lautan itu, kalau Indonesia itu negara maritim. Jadi kalau aspek fikih yang lebih luas, Indonesia itu negara maritim. Kita tahu kekayaan laut itu luar biasa. Mulai dari jenis makanannya, ada cumi-cumi, ada ikan. Ikan itu berbagai macam jenis kan. Ada ikan tongkol, ada ikan bandeng, ada banyak sekali. Ini karena pentingnya ma'ul bahri, air laut. Maka dikupas untuk yang kedua kalinya setelah air hujan. Bukan hanya sumber dari lautan itu sendiri yang luar biasa, bahkan airnya saja itu menjadi sumber penghasilan mayoritas orang. Kebanyakan orang lah, ya enggak sampai mayoritas sih, tapi rata-rata orang di pesisir itu banyak yang bekerja mengandalkan air laut, alias
menjadikan air laut sebagai garam. Wah, itu hambar itu makanan kalau tidak ada garamnya. Maka ilmu dan juga adab itu harus seperti tepung dan juga seperti garam. Jadi jadikan ilmu kita itu seperti halnya garam, itu sedikit tidak masalah, tapi adabnya harus seperti tepung, harus banyak. Tapi ya nek iso dadi wong alim rek. Jadi adab itu penting, tapi bukan berarti sepenting adab, karena orang tidak punya ilmu tidak bisa punya adab. Jadi suatu saat itu ada satu kisah, orang itu dia diajak untuk satu mobil dengan kiainya. Nah, singkat cerita, karena dia sungkan bersanding dengan gurunya, itu milih di belakang. Kata gurunya, wes ning kene wae jajar sama saya. Akhirnya jajar sama kiainya itu. Setelah, karena itu santrinya tidak bisa nyetir, jadi yang nyetir kiainya. Setelah pulang sampai ke pesantren, ditanya sama seniornya, kamu tadi duduk di mana? Duduk di depan. Oh ya sudah, bagus. Andai kamu duduk di belakang, tak marahin kamu. Loh kok bisa? Ya masa Mbah Yai yang jadi setir kamu yang di belakang kamu disetiri sama Mbah Yai. Nah ini loh, karena dia tidak ngerti, maka orang mau berbuat baik kalau tidak tahu ilmunya itu ya repot juga. Maka akhlak itu penting, tapi bukan berarti yang penting akhlak, ilmu juga penting. Paham ya? Nah itu yang kedua, jadi air laut itu betapa pentingnya. Nah suatu saat, ini cerita dalam kitab Al-Bajuri. Suatu saat dulu itu air laut itu dulu itu ndak asin, sebenarnya tawar dulu itu. Tapi karena diperintah Allah Ta'ala untuk menyedot atau mengisap air itu tidak mau, akhirnya diubah jadi asin oleh Allah Ta'ala. Jadi wakila ya ardubla'i ma'aki, terus fata'asi anibtila ilma, terus menjadi asin. Jadi diperintah Allah Ta'ala bumi itu diperintah Allah Ta'ala untuk mengisap airnya, tapi tidak mau, akhirnya dibuat asin oleh Allah Ta'ala. Itu satu cerita semacam itu. Paham ya? Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah wama'un nahar al-khulwi, air sungai. Ini ya, ini penting juga. Jadi air sungai itu juga boleh untuk sesuci ya, nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian wama'ul bi'ri, air dari sumur itu juga boleh untuk sesuci. Nah ini kalau kita ahli usul fikih bisa menganalisis sebenarnya. Sumber kehidupan itu mula-mulanya hujan. Hujan itu tidak mesti datang. Kalau dalam setahun itu kan ya, kalau tidak musim kemarau ya musim hujan. Maka orang punya alternatif gimana supaya air ini tidak hilang, maka dibuatlah sungai. Supaya air ini tidak hilang bagaimana, maka dibuatlah sumur. Nah ini seperti dalam ilmu usulul fikih, kalau orang itu paham kias enak. Contohnya kayak gini, pohon itu tidak mungkin rantingnya lebih besar daripada yang ranting bawah. Semakin tinggi rantingnya semakin kecil, yang lebih besar itu yang bawah. Artinya apa? Supaya ranting itu bisa besar, maka ya harus dicangkok, ditanam di tempat lain. Seorang putra kiai juga begitu. Kalau dia ingin jadi kiai yang hebat, yang lebih besar dari orang tuanya, ya dia harus mendirikan pondok lain di tempat lain. Jangan hanya mengekor pada orang tuanya. Ini saran saya seperti itu. Seperti pohon tadi itu loh. Paham ya? Nah kemudian wama'ul aini, wama'us salji, wama'ul barodi. Ma'ul aini itu air sumberan, itu juga sah untuk sesuci. Kemudian ma'us salji, air salju itu juga sah untuk sesuci. Ma'ul barodi, air yang dingin itu juga sah untuk sesuci. Ada 7 air itu. Wa ijma'u hadis sapata qaulu kama nazala minas sama'u naba'a minal ardi ala ali sifatin kana min asul hilqah. Maka 7 itu konsepnya sederhana. Pokok setiap air yang turun dari langit atau nyumber dari bumi, entah itu bentuknya kayak apa, asal itu air maka sah untuk sesuci. Air loh ya, bukan minyak loh ya. Nah kemudian ini saya kasih bonus keterangan dalam kitab Al-Bajuri, karena saya sedang baik hati, saya kasih bonus. Tanbihun afdalul miyah ma naba'a min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam. Air yang paling top, yang paling afdal itu pertama kali adalah air yang nyumber dari jarinya Rasulullah. Jadi suatu saat Rasulullah itu bisa mengalirkan air dari jarinya, terus fatawaddu wasyaribu minhum. Jadi para sahabat wudhu dan minum air itu dari jarinya Rasulullah. Itu namanya ya mukjizat lah. Kalau orang tidak percaya mukjizat ya terserah. Tapi yang jelas mukjizat itu menurut ahli sunnah boleh Nabi punya mukjizat, dan itu terjadi memang. Jaizun wa waqi'un, itu dalam semua kitab usul rata-rata dijelaskan seperti itu. Yang mukjizat ya amrun khariqun lil adah smakrunun bitahadi. Jadi perkara yang keluar dari keumuman dan itu disertai dengan dakwah risalah, ngaku sebagai nabi. Kalau di bawahnya nabi
namanya karomah. Lah itu para wali. Nah, kalau orang itu tukang maksiat tapi punya keistimewaan, itu bukan karomah tapi irhas. Tapi napa niku penglulu ya, irhas. Bukan irhas ya, irhas itu untuk orang yang ingin jadi nabi. Kalau orang itu istidraj, namanya istidraj. Kalau orang itu tukang maksiat tapi punya keistimewaan, di Plato tidak tedas, itu namanya istidraj. Jadi dilulu supaya diperberat siksanya. Nah, kalau orang awam itu namanya maunah, jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada karomah, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada istidraj. Itu yang pertama, air yang paling afdol adalah yang nyumber dari jari Rasulullah. Setelah itu sumama zam-zam, kemudian air zam-zam, kemudian sumama ul kausar, air dari telaga al kausar. Ya dalilnya jelas lah, inna atainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sumanailu Misra, kemudian air dari sungai Nil yang ada di Mesir. Baru setelah itu bakil anhar seperti kasihun wajihun, wadajlah wal furat. Jadi itu urutannya. Jadi yang penting pertama itu ya air dari Rasulullah itu, yang nyumber dari jarinya itu yang pertama. Kemudian air zam-zam, air kausar, terus sungai Nil Mesir, baru setelah itu sungai-sungai yang lainnya. Ada Dajlah, Furat. Kalau di Indonesia ya mungkin Bengawan Solo, kemudian Sungai Berantas, dan berbagai sungai Kapuas misalkan, dan berbagai macam air yang lain. Oke, itu saja dari saya materinya. Jadi kesimpulannya kita bahas tentang pembagian air. Nanti selanjutnya itu juga tentang pembagian air, tapi dari aspek yang lain, dari sisi yang lain. Ada tauhidun mutahhirun, biru makruhin istimalu, bahwa al-mau al-mutlaku an qaidin lazimin, walayaduru al-qaidu al-munfaku kama al-bi'ri mutlakon. Kemudian ada ma'ul musammas, ada air mustakmal, ada air mutagoyir, ada air najis. Nah, ini penting kita kawal pemahaman-pemahaman seperti ini, penting kita ketahui, kita ikuti supaya aktivitas kita dalam beribadah tidak keliru, supaya ibadah kita sesuai dengan apa yang tertera dalam keilmuan Islam. Oke, itu saja dari saya. Selamat beraktivitas, selamat memahami. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan via WA. Saya terbuka untuk siapapun. Kursus ini untuk siapapun, gratis. Kalau sampai ada yang bilang dipungut biaya sekian-sekian, itu oknum, itu bukan dari saya. Itu kok saya cita-citanya adalah menjadi pelayan ilmu sejati. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat barokahnya ilmu, kita dapat terus istiqomah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.